Oke Bang, ini Ya. berkaitan dengan harga sawit sudah lumayan naik di masa Covid. Tentu petani kita saat ini juga sudah, ya, dari sisi ekonomi sudah lumayan. Nah, pesan Abang kepada petani, khususnya petani sawit, itu apa? Dan pembinaan pemerintah itu apa ke depannya? Pertama kita bersyukur karena ya kita masih diberi selama pandemi Covid ini, pemerintah juga udah menyikapi hubungan dengan kondisi ini berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kaitan dengan perkebunan juga berdampak karena Covid ini. Dari aspek ekonominya, artinya berdampak terhadap daya beli masyarakat. Namun ada juga kabar yang menggembirakan di satu sisi, karena walaupun kondisi Covid, harga sawit ini juga cenderung meningkat. Nah, kita berharap juga semoga harga ini tetap bertahan. Ini menjadi kesempatan bagi kita, khusus petani kita, untuk mengelola kebunnya dengan baik. Kaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung agar dari aspek ekonomi khusus petani kebun ini bisa meningkat dengan tanda kutip kondisi Covid ini, yaitu pertama kita lihat harga sawit cenderung meningkat dibanding sebelumnya, itu pertama. Kedua, pemerintah juga sudah mengambil kebijakan di mana khusus CPO ini harganya juga bagus dan juga punya dampak atau manfaat yang banyak. Nah, khusus nanti mungkin bisa menjadi pengganti minyak, sehingga menjadi potensial atau salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini bisa juga mengangkat berdampak pada harga sawit. Nah, Terus ini berkaitan dengan ini Pak, dari sisi kualitas dan kuantitas sawit. Tentu ini berkaitan dengan harga. Pesan Pak Kadis kepada petani itu apa? Kira-kira kalau yang ada kebun lah, kebun petani sawit. Khusus yang udah punya kebun, ya agar harganya bagus, yaitu banyak faktor berpengaruh, faktor bibitnya, pemeliharaannya, sehingga berpengaruh ke kualitas. Nah, yang pasti harga itu ada nanti pedoman standarnya, itu juga itu yang menjadi acuan. Salah satu pedoman standar itu apa Pak Kadis? Kita Agar harga itu bisa naik. ke peraturan gubernur sudah ada. Nah, harga ini kan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi. Nah, harga itu bisa sewaktu-waktu turun atau naik. Namun kita harap kebijakan pemerintah ini bisa dipertahankan, nah, sehingga kualitas buah juga bisa ditingkatkan melalui pemeliharaan yang baik, pupuk dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan dengan kualitas yang baik, ya harga juga akan baik. Berkaitan dengan peremajaan ini, ada enggak bantuan pemerintah melalui Dinas Perkebunan pada petani? Nah, khusus program namanya program penghimpunan dana perjanjian sawit rakyat, atau dihimpun oleh badan, namanya ada suatu badan di Ditjenbun, menghimpun dana dari hasil pajak CPO. Nah, dari hasil pajak CPO ini pemerintah mengolahnya, digunakan lagi dalam rangka peningkatan bahan baku dan juga kualitas sawit lewat program yang kita kenal namanya Peremajaan Sawit Rakyat. Ini sudah bergulir di kabupaten termasuk di Landak. Nah, ini juga sangat mendukung bagi kita khusus petani dalam rangka meningkatkan baik kualitas buah dan juga pemeliharaannya dengan peremajaan nantinya. Nah, mungkin dengan alasan pertama, bagi sawit yang sudah usianya 25 tahun atau sudah tidak produktif. Lalu kedua, dalam 1 tahun mungkin ada satu hektar lahan itu hasilnya tidak maksimal, hanya 10 ton. Itu kan tidak berdampak terhadap hasil yang lain. Nah,
Pesan Pak Kadis kepada pengusaha sawit itu apa Pak Kadis? Khususnya pabrik-pabrik yang membeli sawit pada masyarakat petani. Pesannya itu apa? Ya, untuk pabrik ya karena salah satu unsur dalam proses perkebunan ini sehingga bisa menampung atau membeli buah-buah sawit yang baik dari inti maupun dari petani. Ini merupakan satu unsur penting juga. Ya, kita berharap semoga pabrik yang sudah ada ini bisa menampung atau ya menerima buah sesuai ketentuan yang ada yang pasti kita harapkan. Nah, dan juga untuk harga-harga ya disesuaikan dengan ketentuan, karena dengan banyaknya buah ini dan adanya pabrik sehingga proses untuk ini semua bisa berlanjut gitu ya. Oke, tentang CSR ini Pak Kadis, bantuan CSR ini sudahkah katakanlah pengusaha sudahkah menyalurkan kepada masyarakat tentang CSR untuk pembangunan jalan atau pendidikan dan lain sebagainya? Baik, ini secara umum aja karena perlu data juga dari semuanya itu, dan ini masih sifat umum. Untuk CSR ini kan salah satu kewajiban perusahaan juga sesuai peraturan. Nah, dari yang ada di Landa ini Bapak perusahaan sudah melaksanakan CSR yang baik itu berupa CSR berupa bantuan sosial atau fisik ya, untuk rumah ibadah atau fasilitas untuk aspek pendidikan sudah ya. Perusahaan sudah banyak yang melaksanakan CSR. Bahkan ke depan lebih baiknya lagi ada forum nanti. Ada forum. Ya, salah satunya forum apa itu Pak Kadis? Ketentuan ada forum nanti. Jadi CSR itu harus dihimpun oleh forum CSR. Nah, biar juga bermitra dengan pemerintah sehingga nyambung. Kendalanya ada nggak Pak Kadis untuk penyaluran CSR itu pada masyarakat? Ada nggak kira-kira kendala? Yang saya tahu paling hanya data ya, atau sistem proses CSR ini aja. Makanya pemerintah ini sudah membentuk tim, sudah dibentuk sesuai undang-undang bahkan sampai pusat ini. Nah, di Pemda Landak juga sudah dibentuk. Inilah nanti yang memfasilitasi, menghimpun mana-mana yang prioritas. Nah, bahkan di forum CSR itu pihak perusahaan semua pihak terlibat. Nah, sehingga sinergis nanti dengan Pemda. Nah, Pemda artinya kebutuhan Pemda untuk CSR apa? Nah, lewat forum ini disepakati begitu. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, lebih tepat sasaran. Gitu. Oke, pesan Pak Kadis kepada petani, khususnya yang terakhir nih Pak, petani sawit. Tetap ya bagi yang sudah punya kebun, tetap ya semangat, ya tetap melaksanakan ya proses untuk kebunnya sesuai tahapan itu ya di mana dipelihara, dipupuk kok memang biar lebih baik lagi ya. Yang pasti ya dikelola lebih baik lah dengan sehingga bisa lebih hasilnya baik ya, berkualitas, harga pun bagus ya, itu artinya bisa meningkatkan ekonomi. Oke, sip.